Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Muhammad Alaki dengan NIM 0130142560 dari kelas 1C jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Izin, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya oleh dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan, Ibu Prof. Dr. Novianti Japri, SPDI, MPDI. Berikut saya informasikan judul materi saya, yaitu Analisis Kebutuhan dalam Perencanaan Pendidikan. Yang pertama adalah latar belakang. Analisis kebutuhan dalam konteks perencanaan pendidikan berfungsi sebagai upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata yang ada. Melalui analisis ini dapat diketahui berbagai aspek yang perlu diperbaiki, dikembangkan, atau ditingkatkan, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurikulum, maupun metode pembelajaran. Dengan demikian, perencanaan pendidikan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi pada data dan fakta yang objektif. Selanjutnya, analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan relevan dengan tuntutan zaman serta kebutuhan masyarakat. Dari sisi manajemen pendidikan, analisis kebutuhan membantu pengambil keputusan untuk menentukan prioritas dalam pengelokasian sumber daya. Karena sumber daya pendidikan seperti dana, tenaga, dan waktu bersifat terbatas, maka perlu diketahui kebutuhan mana yang paling mendesak dan memberikan dampak paling besar bagi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, setiap perencanaan pendidikan yang profesional dan berkelanjutan harus selalu diawali dengan analisis kebutuhan yang komprehensif, akurat, dan berbasis data. Berikutnya ada konsep analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Konsep analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan berlandaskan pada ide bahwa setiap kegiatan perencanaan pendidikan harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Dalam perencanaan pendidikan, analisis kebutuhan berperan sebagai tahap awal dan fondasi utama sebelum merancang tujuan, strategi, dan program pendidikan. Tanpa analisis kebutuhan, perencanaan akan bersifat spekulatif dan berpotensi tidak efektif karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pendidikan yang sesungguhnya. Ada beberapa konsep analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, dimensi diagnostik, yaitu analisis kebutuhan bertujuan untuk mendiagnosis atau menemukan permasalahan dan penyebab utama dari rendahnya kinerja pendidikan. Yang kedua, dimensi evaluatif, yaitu analisis kebutuhan juga berfungsi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pendidikan yang telah ada memenuhi tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, dimensi prognostik, yaitu berdasarkan hasil diagnosis dan evaluasi, analisis kebutuhan digunakan untuk meramalkan kebutuhan pendidikan di masa depan, baik dari segi jumlah peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, maupun sarana pendidikan. Sekarang kita akan membahas sejarah analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan. Analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan mulai berkembang setelah Perang Dunia II, ketika banyak negara menyadari pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional. Pada awalnya, perencanaan pendidikan hanya bersifat administratif, tetapi kemudian berkembang menjadi proses ilmiah yang berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahun 1949, Taylor memperkenalkan gagasan bahwa tujuan pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian pada tahun 1970-an, Roger F. Kaufman mengembangkan konsep needs assessment secara sistematis, yaitu proses untuk menentukan kesenjangan antara kondisi pendidikan yang ada dan kondisi yang diharapkan. Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan pada tahun 1980-an. Dalam perencanaan pembangunan pendidikan nasional melalui Bappenas dan Kemendikbud. Saat ini analisis kebutuhan digunakan berbagai tingkat dari nasional hingga sekolah untuk memastikan bahwa program pendidikan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi, kesimpulan dari materi analisis kebutuhan
yaitu merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses perencanaan pendidikan. Melalui analisis kebutuhan, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Proses ini membantu menentukan prioritas, arah kebijakan, serta strategi yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Analisis kebutuhan juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga rencana pendidikan yang disusun menjadi lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntutan zaman. Dengan demikian, perencanaan pendidikan yang baik harus selalu diawali dengan analisis kebutuhan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan mutu serta daya saing pendidikan nasional. Baik, itulah presentasi dari materi saya. Sekian dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan, Ibu Prof. Dr. Femi Sahami, SPI MSI, dan Ibu Prof. Dr. Novianti Zafri, SPDI MPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.